Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat IKZ dimanapun berada. Semoga selalu sehat ya. Malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Aan Aduya di IKZ Talk episode Nutripreneur. Sahabat IKZ, sebelumnya di bulan Februari, kita sudah memulai IKZ Talk dengan episode Nutripreneur dan juga Gizi Klinis. Nah, di bulan Maret ini, kita sudah memulai episode Gizi Masyarakat, Gizi Olahraga, dan malam ini ada Nutripreneur. Nah, tamu kita, narasumber kita malam hari ini, Nutripreneur dari Angkatan 2011. Siapa dia? Langsung saja yuk kita undang. Halo, Halo Kak Ira. Assalamualaikum Aan. Suara aku, Waalaikumsalam. Suara aku kedengeran ya? Iya kedengeran kok jelas. Suaraku gimana? Jelas? Jelas juga. Alhamdulillah. Oke siap. Alhamdulillah. Kak Ira, Iya, sambil nunggu teman-teman sahabat IKAZI join, Kak iya. Ira boleh perkenalkan diri nih. Bener ya, dari alumni Gizi Angkatan 2011. Oh iya betul. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Indira Waalaikumsalam. Ekotomo Putri. Aku dari alumni Gizi Esa Unggul angkatan 2011. Yang biasa dipanggil Kak Ira. Mungkin udah sering tahu ya, atau Kak Dira atau Indira. Iya, mungkin ada beberapa yang udah pada kenal juga mungkin sama aku, tahu aku. Iya ya. Heeh. Mm-mm. Oke, Kak Ira, terima kasih banyak ya waktunya mau join di IKAZI Talk episode Nutripreneur ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Ikazi yang udah mengundang aku untuk ikut bergabung pada malam hari ini untuk bisa sharing bareng-bareng untuk jadi narasumber. Siap. Tentunya banyak ilmu ya yang akan di-sharing sama Kak Ira ya. Ya, insya Allah. Masih belajar juga sebenarnya. Oke, Kak Ira, sebelum masuk ke sesi sharing, kita sambil menunggu sahabat Ikazi untuk join nih di malam ini, Iya. aku akan bacain CV Kak Ira ya. Oh iya. Oke, jadi Kak Ira memulai bisnis bisnis makanan sudah dari saat kuliah, sahabat Ikazi. Iya, Dan betul. memulai bisnis ya, Mm-mm. memulai bisnisnya dengan Dira Kitchen ini di bulan Desember 2017. Iya, betul. Dan banyak sekali prestasi yang sudah diraih Kak Ira di lomba memasak tentunya dari tahun 2013, Iya. lalu yang terakhir 2019 ya. Iya, betul. 2019 itu menang juara Harapan Satu lomba Iya. memasak di Kedubes Korea Selatan. Benar ya, Kak? Iya, betul. Lomba masakan Wah, Korea. oke. Nanti itu bisa sharing di sesi Q&A kita ya, Kak ya. Iya. Oke, teman-teman sahabat IKAZI yang mau bertanya nanti bisa pakai format nama kalian, lalu hashtag alumni angkatan berapa, dan hashtag juga pertanyaannya. Oke, nah kalau dari kolom chat sudah lumayan banyak yang gabung, ada Pak Muri juga, boleh saya hello Kak? Halo Pak Muri. Assalamualaikum. Oke, nah teman-teman langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan pertama. Ini klasik banget pertanyaannya. Alasan Kak Ira masuk jurusan gizi, Kak? Ya sebenarnya aku masuk jurusan gizi bisa dibilang agak sedikit melenceng sih dari cita-cita aku yang awal ya. Tapi masih sejalur lah. Mm-mm. Jadi seperti yang diketahui mungkin teman-teman ada yang udah banyak tahu kalau aku emang suka banget sama masak. Karena aku juga sering sharing-sharing kayak resep gitu juga kan di Instagram aku kadang-kadang. Ya emang aku dari kecil itu emang udah suka banget sama masak. Itu emang bisa dibilang passion aku dari kecil. Nah, waktu itu aku Mm-mm. dari kecil itu sebenarnya cita-citanya tuh pengennya kuliah tuh masuknya mungkin pokoknya nggak waktu itu nggak ngerti sih pokoknya pengennya jadi koki aja pikiran aku dari kecil. Nah terus tapi waktu itu mama aku agak kurang setuju karena Mm-mm. mamaku pikir kalau koki itu biasanya kan di dapur terus alat-alat masaknya juga kadang yang gede masaknya dalam jumlah yang banyak gitu kan jadi kalau untuk Uh-uh-uh. cewek kayaknya kurang cocok deh kalau misalkan kayak masak ke wajan yang gede banget gitu misalkan porsinya buat banyak kan gitu terus di samping itu mamaku juga bilang kenapa kamu kan suka masak nih kenapa kamu nggak coba
masuk gizi aja. Jadi selain kamu bisa masak, tapi kamu juga tahu nih nutrisi dari makanannya. Nanti kamu bisa bikin makanan sehat, menu menu diet Mm-mm. untuk misalnya orang penyakit apa. Nah, terus setelah aku pikir-pikir, iya bener juga sih. Terus akhirnya ya udah aku milih buat masuk gizi. Oh, berarti saran buat masuk jurusan gizi itu dari mama ya, Kak ya? Iya, dari mama, justru mama yang mengarahkan sih. Oh, hebat. Nah, momen apa yang masih diingat sampai sekarang ketika kuliah di Gizi Esa Unggul, Kak? Waktu itu aku ingat banget waktu pas kuliah aku pernah ikut lomba di Poltekkes Jakarta 2 yang Hang Jebat Mm-mm. itu. Aku ikut lomba, itu lomba seminar nasional tempe sama ada lomba masaknya. Nah itu ceritanya waktu itu aku Oh, iseng-iseng ikut satu tim mm-mm. itu waktu itu berdua sama Mm-mm. Desi Dwi Anggra ini alumni Gizi Oh, juga 2011 juga ya? 2011 ya, Heeh. teman sekelas aku. Waktu itu sebenarnya iseng aja daftar, tapi itu untuk Mm-mm. lombanya menurut aku lumayan challenging sih, jadi lumayan menarik lah. Jadi itu lombanya bagaimana semenarik mungkin kita bikin menu makanan dari berbahan dasar tempe, karena waktu itu dalam rangka hari tempe nasional kan temanya. Nah jadi Mm-mm. waktu itu tuh selain dari bahan dasarnya tempe bikin makanannya, kita juga eh, nggak boleh memakai protein hewani. Jadi harusnya benar-benar nabati gitu semuanya, yang Oke. ingredientsnya itu. Nah terus waktu itu akhirnya aku sempet cari resep-resep juga kira-kira apa ya. Terus akhirnya aku kepikiran buat bikin cake, cake dari tempe. Oh, Jadi tuh gara-garanya aku terinspirasi waktu itu ada senior yang penelitiannya itu tentang susu tempe. Kan biasanya kan susu kedelai ya. Nah, itu heeh, susu heeh, heeh. tempe. Jadi tuh aku mikir kenapa apa pengen banget nih bikin tempe jadi cake, tapi ke apa namanya nggak bisa pakai susu, nggak bisa pakai butter gitu. Pokoknya semua harus nabati Heeh. gitu kan. Terus akhirnya aku nyoba bikin cake-nya itu pokoknya pakai susu tempe itu. Jadi tempenya aku Oke. kukus, aku blender, Heeh. dijadiin susu tempe, terus dicampur juga sama beberapa bahan lainnya gitu sih. Gitu. Terus aku alhamdulillah itu Heeh. aku nggak nyangka juga ternyata aku masuk ke juara 3. Wih, hebat. Seneng banget ya, Juara terlupakan sih. 3 Mm-mm. di kampus orang ya, Kak ya? Ya di kampus orang, seneng banget. Hadiahnya juga waktu itu lumayan 2,5 juta deh kalau nggak salah. Waktu Iya itu ya. masih lumayan banget lah Jadi kalau buat anak kuliahan kan. iya, iya. Tahun 2013 ya, Kak ya? Iya. Oke. Eh, Kak Ira, mata kuliah apa yang paling disuka, Kak? Mata kuliah dasar-dasar ilmu dasar bahan makanan. Itu aku paling suka Itu banget. masih semester awal kayaknya ya. Masih semester awal, masih ringan, nggak begitu banyak ngitung-ngitung Masih soal ringan. menu diet pasien, ya kan. Nggak Heeh, begitu, heeh, nggak ada hitung-hitungan kalori gitu kan. Paling ya rumus-rumus dasar gitu aja lah, ya kan. Nah, terus mm, itu mm. tuh aku seneng banget sama pelajaran itu karena itu mempelajari berbagai jenis masakan dari berbagai negara kan, waktu itu kayak masakan kontinental Mm, gitu kan. benar. Ya itu aku Betul, paling betul. suka soalnya kayak buat buat belajar gimana cara bikin makanan western, apalagi makanan western aku paling suka. Terus nanti biasa aku eksperimen, terus aku coba bikin sendiri, nanti oh ternyata ini rasanya kayak gini gitu, makanya aku suka banget. Oke. Dasar-dasar ilmu bahan makanan, Iya, mata kuliah yang paling disuka ya. paling Oke. disuka. Nah, kalau tadi seputar perkuliahan, kita Iya. bergeser ke Dira Kitchen-nya nih, Kak. Oh iya. Baik. Oke, jadi passion masak itu udah dari kecil ya? Iya betul. Sejak usia berapa, Kak? Ah, gue hobi banget masak nih. Tahu Itu itu jadi dari usia berapa? jadi sebenarnya untuk passion masak itu mungkin bisa dibilang udah dari kelas 3 SD atau kelas 1 SD kali ya. Jadi tuh sebenarnya Wow. eh, bisa dibilang masak tuh udah kayak mendarah daging, udah kayak hidup dan mati aku cinta banget sama masak. Jadi tuh gara-garanya kan waktu aku kecil aku tuh sering banget lihat nenek aku
Jadi ibunya Heeh. mamaku itu waktu aku kecil itu sering banget masak, dan makanan itu kan enak-enak, dan juga suka terima Heeh. pesanan-pesanan kue gitu. Nah, waktu aku kecil tuh aku suka Oh. ngeliatin kok nenek aku kayak lagi bikin pesanan. Terus aku juga sering banget icip-icip gitu kan. Ih enak nih. Oh ternyata masak tuh menyenangkan ya. Terus oh ternyata enak nih bisa makan-makan icip-icip gitu. Dari kecil aku emang Heeh. udah tukang makan. Udah tukang makan waktu kecil aja, berat aku bisa dibilang obes sekali, gendut gitu waktu kecil. Nah terus ya makanya aku mulai tertarik. Itu aja aku kelas 3 SD udah bisa bikin nasi goreng sendiri. Terus Mm-mm. kelas 6 SD aku udah bisa bikin kue sus sendiri gitu. Suka Oh, banget hebat banget. nonton, iya suka nonton acara masak gitu, yang dulu zaman dulu acara masaknya Bu Siska, tahu ya? Oh Kalau iya iya zaman iya dulu iya ya. iya iya. Eh, Iya, berarti kita angkatan berapa itu, Kak? udah lama sih acara masak Bu Siska. Kalau sekarang mungkin udah banyak di YouTube ya, di Instagram, Iya TikTok iya benar apalagi benar. ya. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Oke, jadi passion masak dari mungkin dari kelas 1 SD itu udah kelihatan gitu ya, Kak ya. Iya, betul. Kak Ira, Dira Iya, Kitchen sudah terbentuk dari Desember 2017. iya Berarti betul. kalau ketemu Desember tahun ini udah mau 4 tahun ya, Kak? Iya, Nah, nggak berasa juga sih bisa dibilang. Wah, ternyata selama ini survive bisa sampai tahun, bisa masih mm-mm, bertahan gitu sampai tahun ini gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, di hampir yang mau keempat tahun ini, ceritain dong Kak awal mulanya kenapa bisa dinamain Dira Kitchen, apa sih filosofinya? Terus modal awalnya tuh dulu berapa? Karena kan dari bangku kuliah ya. Iya betul. Jadi waktu itu sebenarnya kan emang aku dari waktu kuliah aku udah suka jualan makanan kan. Waktu pas kuliah itu Mm-mm. dimulai dari aku jualan puding. Nah waktu itu sebenarnya Oke. iseng-iseng aja sih, karena emang aku udah ada bisa dibilang udah ada jiwa bisnis itu juga dari SD sih. Jadi waktu SD tuh aku seneng pakai pernak-pernik kayak kunciran, bando, aksesoris Mm-mm. gitulah, gelang, anting, agak centil. Nah itu terus aku pikiran beli itu kok ini murah nih harganya, kalau dijual kayaknya apa bisa dapat uang nih, nggak tahu kepikiran aja waktu itu, kepikiran bisa dapat Heeh. uang. Wah kalau misalnya beli jepitan harga 2.000 dijual nanti uangnya bisa beranak nih jadi 4.000, wah bisa nambah uang jajan nih gitu. Udah ada pikiran bisnis gitu dari SD, otak-otak bisnis. Nah terus aku emang bisnis itu nggak cuma dari SD doang. Terus pas aku SMP lanjut, aku jualan tempat pensil flanel gitu. Aku handmade, bikin sendiri juga. Aku bisa jahit. Heeh. Karena waktu aku SMP tuh emang ada pelajaran tata busana namanya pelajaran menjahit. Itu aku belajar Mm-mm. menjahit. Terus eskulnya juga aku lebih dalamin lagi menjahit. Jadi aku tuh apa, dan aku kebetulan juga emang suka gambar, suka art. Jadi tuh tempat Mm-mm. pensilnya custom, kamu mau tulisan apa aku bisa bikin, mau gambar apapun aku juga bisa bikin, warna juga bisa request, itu semuanya bikin sendiri, jahit sendiri gitu. Mm-mm. Dan waktu SMA lagi lanjut masih jualan tempat pensil itu. Terus aku juga jualan sepatu lukis juga. Aku waktu kuliah, waktu SMA juga suka ikut lomba-lomba lukis gitu, sama Oh, ikut itu oke. sih les lukis. Terus pas kuliah baru aku jualan makanan karena aku gizi kan, makin makin kepikiran, wah pengen ini nih jualan makanan gitu. Waktu itu aku suka ikut bazar-bazar, tahu nggak sih, pernah Heeh, lihat nggak heeh, sih? heeh. Iya. Dari waktu kuliah tuh aku emang udah sering jualan. Aku waktu itu jualan puding, apa namanya, awal mulanya iseng aja pengen nambah uang jajan lah gitu, lumayan buat jajan. Nah itu biasanya aku bikin, kan biasanya ya gizi kan lumayan bisa dibilang padat ya, tugas banyak gitu kan, kadang pulang juga misalnya habis ngerjain tugas bareng pulangnya malam, tapi itu Mm-mm. aku tetap nggak tahu, karena aku emang orangnya bisa dibilang keras sih, kemauannya keras. Aku pulang dari sampai rumah masih bikin puding, tapi biasanya sebelum berangkat kuliah itu bahan-bahan udah aku takerin, malam aku bikin puding.
Nah, besokan paginya sebelum berangkat kuliah itu aku juga nyoba ini nitip pudingnya, dititip di pasar. Di pasar dekat rumah Eyang. Aku kan dulu kuliah tinggal di rumah Eyang tuh di Kebon Jeruk dekat Esa Heeh. Unggul. Hmm. Aku titip lah tuh ke pasar. Waktu itu puding yang aku jual tuh harganya masih yang murah gitu. Pudingnya harga seribu lima Mm-mm. ratus aku inget. Nah, aku titip di pasar tuh harganya 1.200 kalau nggak salah. Ya, 1.200. Aku Oke. titip misalnya 10 piece. Nah, aku bawa ke kampus itu Heeh. 40 apa 50 piece gitu. Tapi alhamdulillah itu selalu habis. Mungkin karena murah kali ya, pudingnya 1.500 kan. Heeh. Nah, terus juga waktu itu ikut itu juga sih, ikut bazar juga di, biasanya kan sering ada bazar ya. Waktu itu sempet jualan susu soya. Waktu itu kan lagi booming Mm-mm. banget susu sapi yang rasa macem-macem, green tea, coklat, Mm-mm. apa ya. Nah, waktu itu tuh aku kepikiran, kenapa nggak coba susu soya ya? Susu soya kan juga tinggi protein loh, lebih rendah lemak, dan juga dia juga bisa untuk orang yang alergi gitu kan. Terus Mm-mm. jualan itu lumayan laku juga di bazar gitu. Nah, terus lanjut pas aku udah lulus itu, aku apa namanya, kan aku kerja waktu itu pas fresh graduate itu aku kerja jadi telemarketing di Kalbe Nutrisional. Mm-mm. Nah itu tapi aku cuma kerja selama 6 bulan aja sih, karena aku ngerasa itu emang bukan passion aku juga nggak begitu menguasai Oke. ilmu marketing gitu kan. Ya Mm-mm. akhirnya aku memutuskan untuk resign. Nah pas aku resign itu kan aku masih ngelamar-ngelamar. Aku pikir-pikir, kayaknya sambil ngisi waktu luang aku sambil nunggu ada panggilan, kenapa aku nggak coba ini ya, jualan aja biar ada penghasilan gitu kan, lumayan. Ya udah akhirnya aku kepikiran jualan puding lagi, karena aku pikir aku sebelumnya di waktu kuliah dulu jualan puding laku sehari tuh, jualan Nah. puding paling sedikit 40 piece itu selalu habis gitu kan. Kataku, kenapa nggak aku lanjutin nih, aku udah ada basic jualan puding gitu. Terus aku keinget juga sih si Heeh. Puyo itu kan, tahu puding Puyo. Mm-mm. Puding Puyo dijual semangkok gitu, nggak pakai topping apa-apa, cuma puding kayak gitu, nggak ada flaknya, nggak ada toppingnya, mahal banget kayak 14.000. Gue bisa jual Heeh. dengan yang lebih enak tapi harganya lebih murah dari itu. Akhirnya aku pikiran jualan puding gitu. Heeh. Menu pertama di Ra Kitchen waktu itu puding leci. Waktu itu puding leci karena puding leci itu salah satu menu favorit di keluarga. Jadi itu bisa dibilang menu Mm-mm. turun temurun dari eyang, dari nenek gitu. Ya, jadi Mm. kalau kayak setiap ada acara kayak misalnya arisan gitu, itu biasanya buat dessertnya tuh pasti puding leci. Terus makanya aku pikiran, oh, kenapa nggak jualan puding leci? Makanya aku, ya udah aku jualan puding leci menu pertamanya di Ra Kitchen waktu itu. Dan untuk nama Dira Kitchen itu sendiri aku ambil ya karena kan nama aku Indira. Terus aku pikir, kayaknya Heeh. kalau Dira Kitchen tuh lebih gampang diingat kali ya. Soalnya kalau misalkan spesifik di satu nama aja, misalkan Dira Puding, nanti aku kan produknya nggak mau cuma puding aja, pengen ngembangin menu makanan jenis yang lain lagi gitu. Mm-mm. Itu sih filosofi awalnya. Oke, berarti memang sudah ada passion di bisnis juga dari mulai SD SMP itu udah jual custom tempat pensil ya Kak. Iya Terus betul. sepatu lukis dan Kak Ira tuh orangnya nggak pernah patah semangat gitu ya walaupun pulang kuliah kan kita banyak banget kan mata kuliah kadang sampai malam apalagi udah semester akhir tapi tetap mau usaha untuk bikin puding nyiapin bahan gitu dan nggak Iya, pernah malu untuk ikut bazar dan ngejual produk di pasar ataupun di teman-teman kampus gitu iya kan sih Kak. betul. Iya, mungkin kalau orang-orang mikir kadang, ih malu aja jualan gitu kan. Heeh, heeh. Sebenarnya aku tipikal orang yang bisa dibilang pemalu sih. Tapi kalau pikir-pikir ngapain malu, orang aku ngejual sesuatu yang halal kok, dan juga malah aku bangga bisa cari Bener. uang sendiri. Aku mikirnya gitu, kenapa aku harus Mm-mm. malu gitu. Oke, mungkin bisa jadi motivasi nih buat teman-teman mahasiswa gizi yang juga nonton ya. Mungkin di sini jangan pernah malu kalau mau mulai bisnis atau mulai usaha makanan. Iya, yang penting berani memulai sih usaha apa aja. Betul. Kak Ira, udah
hampir 4 tahun. Omsetnya sejauh ini kisaran berapa? Boleh dibocorin sedikit? Ya, kalau kalau dari dulu sampai sekarang, kalau sekarang udah lumayan banget sih. Kalau misalkan Mm-mm. kayak lagi sepi gitu bisa sekitar 6. Kalau misalkan lagi rame 8 sampai 10 bisa. Juta ya? Iya, juta. Wow. Oke. Udah ada berapa menu nih Kak? Tadi sudah ada satu, puding leci, resep turun-temurun dari nenek ya. Iya. Sekarang udah ada berapa jumlahnya? Sekarang sebenarnya menu di Rak Kitchen itu ada banyak banget sih bisa dibilang. Ada Mm-mm. sekitar 20 menu. Cuma yang saat ini tetap itu ada 9 menu. Ada dimsum ada dimsum mentai, dimsum keju. Terus puding juga Mm-mm. ada 3, puding leci, puding coklat Oreo, puding coklat regal. Terus untuk pasta itu ada lasagna, makaroni skutel, spaghetti Mm-mm. brulee, sama satunya lagi tuh cokolava. Yang jadi aku Oke. pilih tuh yang masih survive sekarang tuh yang emang best seller aja gitu. Jadi udah tahu pasarnya ya, udah tahu konsumen tuh lebih sukanya kemana gitu arahnya. Iya, betul. Soalnya sempet juga kayak nyoba nyoba beberapa menu juga kan, terus kayaknya oh yang ini kurang nih, makanya oh ya udah nih, makanya aku tetepin oh yang udah yang tetap stay menunya ini aja dulu, nanti nanti kita tetap Mm. inovasi lagi ya, mau ada menu-menu yang lain juga sih gitu. Oke. Kak Ira, aku mau ingetin teman-teman atau sahabat IKZ yang saat ini udah join, kalau teman-teman mau tanya, ini boleh cantumkan nama, lalu hashtag alumni angkatan berapa, hashtag pertanyaan. Biar makin seru, biar kita makin kenal teman-teman dari alumni angkatan berapa. Oke, kita lanjut ya Kak Ira ya. Iya. Kalau tadi ada menu berbau pasta dan juga dimsum. Nah, Iya. berarti kan itu harus fresh banget kan ya Kak bahan makanannya. Iya. Ada supplier khusus kah? Ya, jadi kalau untuk Dira Kitchen ini memang untuk bahannya aku memang selalu pilih dengan bahan-bahan yang terbaik tentunya ya. Nggak sembarangan pilih bahan juga aku. Kayak misalnya kalau Heeh. untuk daging, untuk bikin spaghetti brulee kan aku benar-benar pakai daging cincang, bukan bukan daging Mhm. bukan daging yang misalnya cornet gitu doang, enggak, itu benar-benar aku pakai daging cincang. Heeh. Nah itu aku ada supplier khususnya, itu aku ada langganan beli di Tokopedia, dia emang biasa supply ke restoran-restoran gitu, dagingnya biasa ke restoran steak kayak Holy Cow gitu. Nah itu aku biasa Mhm. beli daging cincang tuh di dia gitu, yang emang udah pasti Oke. kualitasnya bagus juga, jadi nggak sembarangan pilih bahan juga sih aku. Makanya sesuai juga sama harganya kan, soalnya kan aku juga kayak target, iya apa, target Heeh. pasarannya kan aku orang kantoran gitu atau anak kuliahan Oh. lah, orang kantoran gitu. Kalau misalnya kayak Mhm. dulu waktu zaman kuliah yang titip di pasar yang harga 1.500 kan kayaknya kayak kurang cocok gitu kan. Jadi pangsa pasarnya juga udah beda gitu sama harga makanannya. Oke. Mhm. Eh, Kak, range harga dari yang terendah untuk menu apa nih Kak? Sampai yang paling tinggi? Kalau untuk range harga yang paling termurah itu puding. Kalau puding Mhm. itu harganya untuk satu cupnya itu sekitar 8 ribuan, tapi itu juga biasanya aku jualnya misalnya puding isi 4 35 ribu gitu. Kalau misalkan Mhm. belinya kayak cuma dua, satunya jadi cuma 9 ribu, jadi 9 ribu lebih mahal. Jadi kalau beli banyak tuh lebih murah gitu. Kayak cokolava beli dua 35 ribu, Heeh. satunya 17.500. Kalau beli empat jadi 60 ribu, satunya 15 ribu gitu sih. Kalau untuk yang Oke. makanan termahalnya itu harganya 175 ribu sih. Yaitu spaghetti Eh, brulee yang ukuran 20 kali 20. oke Kak Ira, sejauh ini dengan gelar sarjana gizi, Ya. punya bisnis makanan, pernah nggak sih kepikiran untuk bikin informasi nilai gizi di produk spagetinya, atau mungkin customer yang tahu Kak Ira ini ahli gizi, Ra, request dong bahan makanannya yang jangan banyak-banyak banget kalorinya gitu. Pernah nggak Kak ada yang kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau untuk request itu paling misalnya kayak
waktu itu pernah ada yang request spaghetti, kan aku pakai daging cincang. Nah, Heeh. orangnya itu nggak bisa Hmm. makan daging sapi, dia request maunya pakai daging ayam. Sebenarnya bisa, aku bilang bisa, tapi kan biasanya untuk semua menu di Rakitchen yang udah launching itu udah melalui proses trial and error. Seenggaknya 2 kali nih Oke. aku coba bikin dulu, rasanya Heeh. gimana, aku sebar tester ke orang-orang, ke temen, ke Hmm. keluarga, menurut mereka rasanya kurang apa. Nah, otomatis kalau kita ngerubah bahan dasar, pasti rasa berubah. Jadi aku sih udah bilang, tapi saya nggak bisa nanggung ya kalau misalnya rasanya ternyata berubah atau beda gitu dari yang Hmm. biasanya. Hmm. Dan yang kedua, misalnya dia mau order pakai daging ayam, tapi ada minimum ordernya kan, biasanya misalnya seresep tuh ada 12 piece gitu. Kalau dia cuma order satu, yang lain gak ada yang mau, kan nggak bisa juga kan. Jadi tuh Heeh. bisa made by order, tapi ada minimum ordernya juga gitu. Dan kalau misalnya untuk nutrition fact tadi yang kayak kamu bilang, itu Hmm. sebenarnya udah lama banget kepikiran. Pengen, emang udah ada planning sih rencana ke depannya, pengen ada nutrition Hmm. fact-nya. Tapi karena aku dulu skripsi aku itu tentang mie tepung talas, dan aku tahu untuk bikin nutrition fact itu nggak sembarangan. Walaupun kita ahli gizi, mungkin Heeh. kita bisa lah ngekalkulasiin sendiri nih perkiraan berapa kalori, protein, lemak, bla bla bla, Hmm. bisa lah kita ya, ahli Hmm. gizi semua Hmm. bisa. Bahkan itu kan kayak ada izinnya, terus harus ke Hmm. badan labnya yang emang kayak misalnya yang kayak di Bogor gitu, emang emang legal Hmm. gitu loh, bukan sembarangan Ya. kita ngitung-ngitung sendiri gitu. Dan itu biayanya lumayan mahal, kayak waktu aku penelitian aja kayak cuma ngitung karbohidrat, protein, lemak, makro makro gizi lah, itu habisnya 4 juta cuma ngitung itu doang. Itu satu produk, Heeh. misalnya kayak aku ada 9 Heeh. produk, bisa dihitung berapa modalnya ya kan. Mungkin Oke. nanti kedepannya, kalau Hmm. kedepannya sih udah ada rencana gitu. Dan Udah juga kepikiran ke emang situ ya, Kak? ada kepikiran juga, karena aku ahli gizi, aku ada kepikiran juga pengen bikin snack sehat juga. Misalnya mungkin puding leci dibikin versi eh, low fatnya atau low sugarnya, jadi nanti penderita diabetes bisa makan gitu. Jadi Oke. udah sempet kepikiran juga sih mau bikin snack-snack sehat ke depannya. Cuma Siap, ada Dit. Heeh. ada beberapa yang masih aku harus eksperimen sih, soalnya seperti yang kita tahu kan sekarang memang udah banyak orang yang healthy lifestyle gitu kan. Tapi Hmm. Hmm. kebanyakan untuk bahan makanan yang sehat-sehat itu rata-rata bahan makanannya dari import yang harganya mahal gitu. Nah, ini tuh aku kepikiran kepengen bikin cemilan sehat. Entah itu, aku sih pengen kalau nggak cemilan, makanan ready to eat, apa enggak ini, pengen juga sih catering sebenarnya. Nah, tapi aku kepengen yang menggunakan berbahan dasar bahan makanan lokal yang tentu aja lebih murah gitu. Kan biasanya Hmm. Hmm. kayak makanan sehat itu cenderung, kenapa sih harganya mahal, terus udah gitu Ya. rasanya kayak udah mahal-mahal kayak kurang enak. Nah, ini tuh aku pengen pengen nunjukin sebenarnya makanan sehat tuh nggak selalu nggak enak loh, tergantung kita mau modifikasinya, pinter-pinter kita masaknya kayak gimana gitu. Nah, terus Hmm. juga Hmm. aku pengen eh, menggunakan bahan-bahan lokal gitu kan. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya banyak bahan makanan lokal yang mungkin masih banyak belum kita eksplor. Misalnya contohnya kayak kemarin aku baru sadar setelah aku penelitian mie tepung talas itu, aku Hmm. itu biasanya mostly mie itu dari gandum import kan. Dan juga untuk nutriensnya sebenarnya selain gandum ada yang lebih baik lagi mungkin dari gandum. Ada kayak misalnya kalau lokal ada gak ada kentang, ubi, singkong, ganyong, talas, itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Harganya jauh lebih murah daripada gandum, Betul. tapi untuk nutriensnya juga nggak kalah sama gandum gitu. Itu sih. Jadi masih pengen coba eksperimen dulu bikin pakai bahan-bahan lokal yang rasanya bisa tetap enak diterima lidah dan harganya juga lebih murah gitu. Relatif Ya, terjangkau. berarti
Oke, berarti ke depannya menu di Ra Kitchen akan lebih bervariasi dengan pangan lokal, insya Allah ya Kak. Iya, Dan insya juga Allah. nutrition fact yang akan dipikirkan nanti. Mm-mm. Semoga bisa terlaksana. Amin. Oke, eh, Kak Ira ada alumni nih yang share. Iya. Anissa Nurjana, Kak, dari angkatan 2012. Sukses selalu, Kak Ira. Jadi ingat waktu ikutan lomba modifikasi menu olahan tempe di Poltekkes. Iya. Oke. Oh, kita ikut juga ya? Kayaknya iya ya, ikut juga ya. Kayaknya Ica ikut deh, Kak. Iya, kayaknya Ica ikut juga ya bareng. Kita, oh ya, Ica nanya lagi nih, Kak. Kalau mau order, sudah bisa sampai ke Tangerang pengirimannya? Oh iya. Iya, jadi untuk beberapa menu di Ra Kitchen ini ada yang bisa juga untuk dikirim ke daerah sejabodetabek. Contohnya kayak makaroni Mm-mm. skutel, spaghetti brulee, terus lasanya. Itu bisa dikirim sejabodetabek menggunakan Paxel sih, Mm-mm. aku biasanya dia lebih flat ongkirnya. Kayak cuma sekitar 15.000 aja. Dan aku juga udah sering sebenarnya ngirim ke daerah Tangerang, terus ke Bogor, Mm-mm. itu aku pernah ongkirnya cuma 15.000 beneran. Dan oh ya, pernah juga dimsum juga bisa. Oke. Jadi Oh ada iya, Ica menu-menu waktu itu ikut tertentu yang sama bisa, ini ya, Isna ini ya, temen aku juga anak gizi ya 2011. seangkatan ya. Iya, 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 baru inget aku. Seru banget sih itu Oke, lombanya. Kak Ira kita masuk lagi ke sesi tanya jawabnya ya. Iya. Berarti untuk pengiriman dari menu-menu itu sendiri beda-beda ya Kak. Untuk yang wilayah Jabodetabek menunya beda dan juga eh, apa pengirimannya pakai apa Kak tadi? Pengirimannya pakai Untuk wilayah Paxel. Tangerang? Kalau untuk daerah Jabodetabek yang flat ongkir itu biasanya aku ngerekomendasiinnya itu pengirimannya pakai Paxel. Kalau Paxel itu dia pengirimannya biasanya estimasinya hari ini pasti sampai, jadi sekitar 8 sampai 12 jam itu makanan akan sampai di kita gitu. Jadi biasanya aku udah order Oke. Paxelnya itu dari jam 8 pagi, nanti biasa di pick up jam 9, nanti nyampe di konsumen itu biasanya sekitar mungkin ada yang jam 7, jam setengah 8, tergantung drivernya gitu. Tapi pasti sampai hari itu gitu. Oke. Oke. Dan Oke aku Kak Ira. juga untuk Ada pengiriman lagi? pengiriman yang jauh gitu biasanya juga aku packagingnya juga maksudnya emang khusus gitu biar aman sampai di tangan pelanggan juga nggak ngecewain gitu. Jadi sejauh ini sih aman-aman aja yang udah pernah order dikirim jauh kayak gitu, tetap Oke. aman soalnya. Oke. Kak Ira kita buka pertanyaan yang kedua ya. Iya. Dari Inovelia Citra, alumni 2012. Kak Ira, sharing dong biasanya referensi kakak untuk bikin menu-menu makanan yang mau dimodifikasi itu dari mana? Apa dari food blogger, YouTube, atau dari mana nih Kak? Kalau aku biasanya untuk web favorit aku untuk lihat menu itu biasanya di Food Network karena aku suka banget masak masakan Western. Jadi kalau untuk masakan Mm-mm. Western itu di Food Network emang sesuai taste-nya orang bule sih. Nggak pernah ngecewain Oh, kalau ikutin foodnetwork.com itu. Cuma memang kadang ada beberapa ingredients-nya yang agak susah dicari gitu. Dan juga aku sering lihat resep di ini sih biasanya di YouTube sih gitu. Terbaru dimodifikasi gitu. aja sendiri. Oke, berarti disesuaikan juga ya sama bahan makanan yang ada di sini gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, sesi tanya jawab di kolom chat masih terus kita buka Kak Ira, namun sekarang pertanyaannya dari aku lagi ya. Iya, oke. Oke, Kak Ira, aku lihat branding di Instagram posternya keren-keren, lucu-lucu gitu ya, eye-catching lah. Nah, itu ada staff khusus nggak sih yang ngedesain kayak gitu, Kak? Atau semua all in one dari mulai persiapan bahan makanan, terus pengiriman, dan juga branding produk itu Kak Ira sendiri? Semua all in one sih jujur. Jadi saat ini makanya kadang aku suka yang apa namanya, emang semuanya
aku masih semuanya sendiri, dari itu belanja, dari itu bikin, dari itu packing, dari itu ngirim, dari itu Heeh. marketing, itu semuanya aku. Itu semuanya aku. Admin di Instagram itu semuanya aku. Makanya mungkin kadang-kadang aku juga suka slow respon gitu ya, karena kan Mm-mm, apalagi mm-mm. kalau pas aku lagi open PO, pas aku lagi ready stock, itu tuh biasanya aku lagi ribet-ribetnya packing. Kadang aku jarang lihat HP, jadi kadang kalau misalkan itu suka slow respon gitu. Oke, jadi harap dimaklumi sahabat Ikazi kalau lagi order tapi slow respon ternyata banyak yang order. Iya. Tapi kalau kayak untuk sekarang, kalau untuk masak sih udah ada Mbak yang bantuin, tapi paling bantuinnya juga kayak motong-motong gitu, atau pas aku packing Mm-mm, bagian bantuin ngedus-dusin gitu sih, itu aja. mm-mm. Tapi kalau kalau Oke. buat pembuatan aku masih belum bisa percayain sepenuhnya sama orang lain. Karena aku punya pengalaman gak enak gitu. Waktu itu Mm. pernah bikin puding. Kan kita tahu ya bikin puding itu sebenarnya nggak susah, cuma diaduk gitu aja kan. Nah, sesimpel itu gitu. Udah diajarin si mbaknya, ceritanya tuh aku lagi bikin puding, tiba-tiba perut aku sakit, haid sakit banget. Udah nggak tahan Mm. gitu. Terus aku bilang ke mbaknya, tolong ya mbak adukin sampai mendidih, diaduk terus aja kayak gini, jangan berhenti. Itu nggak ngerti Mm. cara aduk kayak gimana, pudingnya tuh pecah, jadinya kayak misah agen atas sama bawahnya gitu, nggak nyatu. Terus aduh, dari situ aku benar-benar kapok nih, kayak aku belum bisa deh percayain sama orang yang segampang itu aja Oke. bisa gagal gitu. Uh, uh, uh. Mm-mm. Oke, Kak Ira, kalau mau posting-posting menu gitu, itu saat ini masih memanfaatkan Instagram aja atau sudah join di aplikasi online, Kak? Kalau untuk untuk upload menu gitu, aku selain di Mm-mm. Instagram Dira Kitchen, aku juga ada di Google Business. Jadi waktu itu aku sempat Oh, ikut oke. seminar pelatihan juga dari Google. Itu Mm-mm. namanya aplikasi Google Business. Jadi dia tuh khusus Mm-mm. buat para orang-orang yang mungkin baru mulai usaha gitu. Mm-mm. Itu cocok banget sih. Soalnya kalau misalkan kita masukin ke Google Business itu, misalnya foto-foto makanan kita, menu-menu kita, terus ada Mm-mm. harganya, terus kita juga bisa di situ masukin apa alamat kita gitu, di mana lokasinya, tokonya, dan misalnya jam operasionalnya buka dari jam berapa sampai jam berapa, itu membantu banget sih. Jadi kalau misalkan nanti nih, misalnya contohnya ada orang nge-search dimsum di Bekasi, di Rakitchen langsung keluar di Mm. Google-nya gitu. Itu terlink Oh, langsung oke, sama oke. Google-nya, aplikasi Google Business itu. Makanya aku mulai ini juga sih pakai Google Business supaya lebih dikenal juga sama orang kan. Iya benar-benar. Nah, sahabat Ikazi nambah ilmu lagi kan. Aku juga baru tahu tuh Google Business. Ya, berarti bisa jadi sahabat Nutripreneur nih kalau yang mau bisnisnya dikenal lebih lebih jauh ya Mm-mm. by internet bisa join di Google Business. Itu gratis, Kak. Itu seminarnya sebenarnya dia ada seminarnya setiap minggu dan itu gratis waktu itu aku dikasih tahu sama Oke. tante aku sih, terus orangnya waktu Mm-mm, itu mm-mm, pernah bilang kalau eh, mau ikut lagi yang besok besoknya itu juga masih bisa sebenarnya, jadi nggak cuma bisa ikut sekali, ikut berkali-kali juga boleh, soalnya setiap pertemuannya itu temanya beda-beda gitu. Dan waktu itu pas oke. aku ikut seminar, kayak buat locationnya di Kitchen itu dibantuinnya supaya ada di misalnya di GoFood, di GrabFood, atau di Mm-mm, Google Maps, itu mm-mm. dibantuin dari Google-nya itu dari pas seminar. Jadi ada prakteknya gitu. Terus seminarnya Siap. gratis. Oke. Kak Ira, adakah engagement khusus nih? Sudah Mm-mm. hampir 4 tahun, pasti nggak mau lolos dong ya konsumennya pelanggan yang udah sering beli menu-menu tertentu. Ada engagement nggak Kak? Boleh kasih tips, misalnya ada promo khusus nih buat pelanggan yang loyal atau gimana Kak? Oh ya, biasanya biasanya aku kalau kayak buat eh, kan ada beberapa yang emang udah sering langganan, bahkan ada juga teman aku yang setiap aku buka PO dia nggak pernah absen, selalu selalu pesen aku. Nah itu biasanya Eh, aku kasih diskon, dan juga misalnya dia mau
ada hari raya misalnya Natal atau mungkin dia Imlek, itu biasa aku suka kasih dia ini sih gift gitu, kayak hampers gitu. Oke. Terus kalau kayak misalkan di Rakitchen juga kadang-kadang kalau ada menu baru launching suka ada promo juga, misalnya untuk 5 orang pemesan nanti dapat diskon misalnya 5.000 per porsinya. Misalkan dia pesen 10 porsi, ya udah hitung aja 5 kali 10 berapa, kan lumayan tuh promo. Oh, Terus aku juga suka bikin menu kayak paketan gitu sih biasanya. Aku tuh misalnya eh, aku nge-combine menu nih. Misalkan ada hari pas aku PO itu aku buka Chocolava sama makaroni skutel. Nah, kata aku coba deh mm-mm. aku bikin paketan nih, satu Chocolava sama makaroni skutel, tapi harganya dibikin supaya lebih murah gitu. Jadi kan orang lebih tertarik buat beli. Nah, itu suka aku Mm-mm, mm. paket-paketin kayak gitu sih. Aku juga suka bikin promo kayak gitu. Oke, berarti promo itu sangat ini ya Kak, besar pengaruhnya buat nge-engage konsumen buat balik lagi ke kita gitu. Iya, betul. Apa apalagi promonya berlaku kelipatan, jarang ada. Iya. Oke, eh Kak Ira, untuk nambah keahlian kakak nih, kan suka Mm-mm. masak, pasti biasanya ikut kursus-kursus atau udah mantep nggak sih? Udah deh cukup sampai di sini aja atau nambah kursus lagi? Sebenarnya kalau aku kebanyakan selama ini emang dari aku kecil emang otodidak, karena aku Mm-mm, sering sering kalau zaman dulu mungkin belum sebanyak sekarang ya kalau untuk sosial media. Kalau dulu paling nonton di acara TV, aku sering nonton acara Masak Ibu Siska, terus yang Barapati Rajawane, terus Farah eh, Queen, atau buku resep, aku suka beli buku resep. Nah kalau tapi semakin kesini aku mikir kenapa aku nggak coba cooking class. Nah aku juga pernah ikut cooking class di mm-mm. Bogasari Baking Center di Fatmawati. Waktu itu aku ikut yang bread making, cake making, sama cookies modern. Itu waktu itu ya aku ikut itu. Selain itu aku Kalau untuk juga kursus, mm, dari Food Network itu sih biasanya aku sering explore menu-menu western. jadi latihan juga ya di rumah ya Kak? Iya, harus sering eksperimen sih biar tahu nih Heeh, gagalnya di mana gitu kan. Soalnya kalau kita nggak praktek langsung nggak tahu nih kita heeh, salahnya di mana, dan juga rasanya kayak apa, kurang apanya gitu. Jadi harus tetap eksperimen. betul, betul. Dari keluarga sendiri sering icip-icip tester berarti ya, kalau bikin menu baru. Maaf, apa agak putus-putus nggak jelas. Gimana ah? Delay ya? Iya. Berarti kalau lagi eksperimen menu nih, Mm-mm. konsumen atau yang pertama kali nyobain berarti kan keluarga ya Kak ya? Iya betul. Keluarga sih seringnya. Oke. Mm-mm. Tapi biasanya Eh, aku uh-uh. sering juga kayak sebar tester sengaja ke teman-teman aku, jadi nggak cuma keluarga aja, nggak cuma lingkup keluarga, jadi aku kadang suka ngirimin juga kayak ke teman-teman aku biar aku lebih tahu banyak selera orang. Kan kadang beda-beda, kalau misalnya keluarga kan Iya. aku udah tahu nih selera keluarga aku kayak gimana, kalau orang kan lebih Uh-uh. random lagi kan, jadi aku lebih suka juga untuk sebar tester ke teman-teman gitu. Oke. Nah, sahabat IKAZI yang masih stay, kalau ada yang mau tanya boleh banget. Caranya ketik nama kalian, terus tanda pagar alumni angkatan berapa, tanda pagar pertanyaannya. Nah, nggak terasa sudah 45 menit Kak Ira. Iya, makasih Oh, Kak Tika. dari Halo Kak, Kak Tika, baru join ya. iya. Oke, di sesi terakhir ini masih ada 4 pertanyaan dari aku. Iya. Saat ini pandemi sudah berlangsung 1 tahun. Mm-mm. Dampaknya apa sih yang paling berpengaruh ke Dira Kitchen? Jadi sebenarnya waktu pas awal-awal pandemi itu bisa dibilang cukup berpengaruh ya. Soalnya waktu itu pas lagi Mm-mm. lockdown juga kan, orang gak berani kemana-mana. Terus pasar sempet ditutup juga. Jadi waktu itu aku sempet libur juga sih buat jualan. Nggak berani keluar rumah dulu juga buat keluar-keluar. Takutnya kan kena virus juga. Terus udah gitu juga Uh-uh. aku lihat beberapa bahan makanan ada yang mahal karena waktu itu ada panic buying gitu kan.
kayak waktu itu aku sempet ngalamin waktu itu tiba-tiba ada dadakan order makaroni skutel pas harga bawang bombay itu sekilonya 100 berapa gitu. Itu aku bener-bener nyari bawang bombay sampai keliling-liling nggak ada yang jual karena saking mahalnya nggak ada yang berani jual di pasar. Hmm. Itu Hmm. akhirnya aku sampai apa aku pakai pengganti bawang apa ya pakai bawang merah nanti rasanya beda nggak ya terus gimana pokoknya terus tapi akhirnya waktu itu aku dapet sih aku minta tolong temen aku sampai kayak hampir semua teman-teman aku minta tolongin deh deket rumah lo di pasar ada nggak bawang bombay nggak apa-apa deh 10.000 harganya satunya akhirnya dapet tuh waktu itu harganya 10.000 atau 20.000 ya udah nggak apa-apa deh yang penting rasanya nggak berubah pokoknya harus konsisten kan rasanya nggak bisa berubah ya udah akhirnya aku tetap beli deh udahlah kata aku baru kali itu aja sih untungnya jadi Oke, cukup jadi berpengaruh juga. dampaknya lebih ke harga bahan makanan ya, Kak? Iya harga bahan makanan yang naik dan aku waktu itu juga baru sempet mulai berani open order lagi itu kayaknya setelah kayak setengah tahun pandemi deh aku baru bisa mulai jualan baru berani gitu soalnya aku mikir kalau aku Hmm. waktu itu kan juga perekonomian orang-orang aku mikir lagi pada anjlok-anjloknya orang-orang juga lagi Mm-mm. banyak yang pada kehilangan lapangan pekerjaannya aku mikir kayaknya nanti daya belinya rendah takutnya nggak ada yang beli juga ya ya udah deh aku libur dulu aja kayaknya deh aku sempet itu dulu sih vakum Mm. dulu gitu. Berarti baru up lagi di awal-awal tahun 2021 ini ya, Kak? Iya. Kak Ira, Ya, ada tips nggak buat teman-teman nih yang mau bisnis di dessert box ataupun snack kayak Kak Ira nih, ada tipsnya nggak Kak kira-kira? kalau buat teman-teman yang mau memulai usaha pokoknya semangat yang penting intinya jangan takut untuk berani memulai itu yang paling penting walaupun kalian gak ada basic bisa masak itu semua bisa dipelajarin kok semua itu butuh proses seiring dengan berjalannya waktu yang penting kalian berani memulai aja dulu kayak misalkan banyak juga kayak kalau diperhatiin nih orang di pinggir jalan jualan makanan gak enak tapi dia berani aja jual tapi ada aja yang beli nah kalau misalkan kita yang penting kita tuh mau belajar nanti misalkan kita jual nih rasanya kurang nih nanti kan bisa orang ngasih masukan oh rasanya kurang ini nah dari masukan itu kita pelajari lagi oh ternyata makanan kita tuh rasanya kurang ini ya nanti kita bisa perbaiki itu atau kita misal bisa browsing di YouTube gimana cara kita misalnya bikin roti keras supaya lebih lembut Mm-mm. misalnya dikasih bread improver supaya lebih lembut rotinya gitu yang penting berani memulai sama bisa explore dari YouTube zaman sekarang kan udah banyak banget sosial media Heeh, nggak perlu buku resep benar-benar. lagi sekarang udah ada YouTube, Instagram, TikTok itu semua nge-share resep-resep. Nah nanti kalian bisa coba misalnya pertama-tama buat pemula yang nggak tahu caranya mungkin bisa searching di YouTube. Biasanya itu jelas banget kan ingredientsnya, cara bikinnya di videoin Mm-mm. jelas banget. Setelah kalian coba rasanya misalnya kurang apa, nanti kalian bisa kulik-kulik lagi misalnya kira-kira kalau supaya lebih gurih ditambahin apa ya. Nanti kalian bisa mulai bereksperimen tuh dari situ. Dan juga kalau kalian bikin jangan lupa buat sebar tester sih kalau saran aku. Jadi kalian bisa makin dapet saran Mhm. juga, masukan juga dari orang-orang kira-kira kurangnya apa aja dan mungkin kadang-kadang orang-orang juga suka kasih masukan sih. Mungkin bisa ditambahin ini nih biar rasanya lebih enak. Suka dapat masukan juga kalau kita ngasih tester Bener. ke orang dapat feedback juga gitu. Terus pokoknya pokoknya jangan gampang jangan gampang menyerah gitu. Pokoknya kalau misalkan sekali gagal kita harus terus coba pokoknya jangan jangan gampang nyerah atau putus asa gitu. Siap. Oke, berarti boleh aku rangkum ya. Jangan pernah takut untuk memulai, terus selalu Betul. eksperimen, boleh dari YouTube, boleh dari food blogger, boleh dari buku resep, dan jangan lupa kasih tester.
ke Iya, keluarga ataupun teman-teman terdekat biar masukan saran ataupun kritik tentang menu-menu kalian tuh jadi tambah banyak gitu ya Kak. iya betul. Oke, Kak Ira, rencana ke depan di Kitchen mau dibawa kemana? Aku pengen banget sih, pengen banget bisa wujudin cita-cita aku, pengen punya produk healthy food gitu. Jadi Oke. nggak cuma di Rakitchen kan sebenarnya kan eh, emang bisa umum sih semua orang bisa makan. Nah, cuma aku pengen nih biar biar lebih ke spesifik lagi ke sesuai dengan ilmu yang udah aku pelajari di waktu kuliah sebagai ahli gizi. Aku pengen Mm-mm. bisa menghadirkan menu-menu makanan sehat yang nggak cuma misalkan dari cemilan atau misalkan makanan ready to eat. Jadi kan waktu itu aku juga ada pernah skripsi aku tentang mie tepung talis itu. Nah, aku kepikiran nih, kayaknya aku one day pengen bisa punya produk makanan yang healthy food, tapi yang tadi aku bilang menggunakan bahan Mm-mm. makanan lokal yang rasanya enak dan juga harganya terjangkau itu sih. Amin, amin, amin. Amin. Semoga bisa terwujud ya Kak. Iya, amin. Makasih. Amin. Ya, Kak Ira boleh nih promosiin di Kitchen-nya gimana cara ordernya. Sok. Oh iya, terima kasih Aan. Jadi untuk teman-teman yang mau order produk Dira Kitchen bisa order pas lagi buka PO ya. Jadi kalau untuk order Dira Kitchen ini biasanya sistemnya pre-order dan biasanya aku juga suka buka ordernya kadang-kadang untuk pengirimannya dari Bekasi, kadang-kadang dari Jakarta. Kalian bisa untuk ikutin info lebih lanjutnya kalian bisa follow Instagram Dira Kitchen. Biasanya aku suka upload di situ untuk Mm-mm. kayak info-info terbarunya setiap minggunya. Soalnya setiap minggu itu aku suka beda-beda. Nanti kadang di Bekasi, kadang di Jakarta, dan menunya juga kadang-kadang beda-beda, nggak selalu sama. Jadi biar orang-orang juga nggak bosen gitu, maksudnya nggak itu-itu aja mulu yang dibeli gitu kan. Dan untuk sejabodetabek itu ada beberapa menu yang bisa dikirim dengan ongkir yang flat juga. Misalnya walaupun dari Bekasi Mm-mm. aku bisa kok kirim ke Bogor. Itu biasanya kalau untuk menu sejabodetabek itu ada dimsum, terus yang kayak tadi pasta-pasta, lasagna, spaghetti brulee, terus makaroni skutel. Dan untuk kalian yang mau order di daerah luar Bekasi atau sekitaran Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, itu bisa. Nanti kalian bisa chat aja ke aku. Biasanya aku cek dulu untuk ongkirnya. Karena untuk pengiriman dengan Paxel ini, di itu sistemnya berdasarkan volume makanannya. Jadi kan kalau Oke. Gojek itu mungkin dari jarak kan biasanya. Mm. Nah, kalau untuk Paxel ini biasanya dia dari volume makanannya. Misalnya kalau untuk yang volumenya kecil, ongkirnya 15.000. Kalau yang misalnya lebih besar lagi, yang ukurannya misalnya 20 kayak 20, itu ongkirnya 25.000 gitu. Jadi kalau kalian mau order, kalian bisa langsung order di DM Instagram Dira Kitchen atau untuk fast respon bisa juga ke WA Dira Kitchen yang ada di bio Instagram Dira Kitchen. Kalau untuk menu-menunya juga bisa search di Google Dira Kitchen ya. Ketik aja di Iya, Rakitchen nanti ada di situ siap. gitu. Iya, Kak Ira, makasih banyak ilmunya luar biasa. iya, Dari sama-samaan. Dari percakapan hampir 1 jam ini, Kak Ira sharing banyak banget tentang resep turun-temurun, terus jasa pengiriman apa sih yang bisa kita gunain nih. Terus pelatihan bisnis itu ternyata penting ya Kak ya. Iya, buat nambah Dan ilmu juga, juga. mm-mm, betul, dan juga referensi memasak itu bisa nambah ilmu kita, keilmuan kita. Dan juga bisa ikut kursus ataupun lomba memasak nih buat tahu kemampuan kita udah sejauh mana sih gitu ya. Iya, buat pengalaman juga sih sebenarnya. Betul, betul. Oke, Iya, teman-teman, sahabat IKAZI, jangan lupa untuk follow Instagram @ikaziasaunggul dan teman-teman alumni juga bisa join Telegram. Linknya ada di bio Instagram kita, tinggal klik aja nanti langsung masuk ke Telegram kita. Nah, iya. jangan lupa di follow juga Instagram apa Kak? Dira? Dira Kitchen. Iya, Dira Kitchen Instagramnya ya. Dira Kitchen. Ya, terima kasih banyak Oke, buat teman-teman
sahabat-sahabat Ikazi, sahabat Dira Kitchen yang malam ini udah menyempatkan waktunya untuk bisa berpartisipasi dalam acara Ikazi Talk malam hari ini. Terima kasih juga untuk Ikazi yang sudah berkenan untuk mengundang aku untuk bisa bergabung sebagai Sama-sama. narasumber pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sebelum ditutup, aku mau ngingetin sekali lagi sahabat IKAZI di bulan April nanti masih ada kok IKAZI Talk dan juga insya Allah kita akan adakan promote usaha alumni lagi. Jadi tetap join, follow kita lagi dan juga ikuti update-update program menarik di IKAZI Esa Unggul. Terima kasih Kak Ira, terima Iya, kasih terima sahabat kasih banyak IKAZI. Aan. Sukses selalu, sehat-sehat Wassalamualaikum. ya. Ya, amin, amin Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.